Oke, baik, kita melanjutkan kembali. Kita sudah menyelesaikan 5 video ya, 5 video. Video pertama itu tentang eh, menyelesaikan soal UKK akuntansi ya, dari ini membuat data awal perusahaan, membuat daftar akun, membuat kode pajak, kemudian membuat daftar customer, daftar supplier, membuat daftar persediaan, linked account, menghapus akun yang tidak diperlukan, memasukkan saldo awal akun, saldo akun piutang, saldo akun utang, dengan memasukkan jumlah persediaan barang. Ya, itu di video pertama. Di video kedua saya membahas tentang ini ya, panduan ringkas dari saya sendiri, versi saya pribadi untuk menyelesaikan soal-soal UKK ya, dari beberapa soal UKK yang saya amati. Jadi saya membuat kesimpulan seperti ini ya, seperti itu. Jadi panduan ringkas ini saya buat dari saya sendiri, ini untuk mempermudah siswa dalam menganalisis soal UKK akuntansi ya dengan menggunakan komputer akuntansi. Kemudian di video ketiga kita membahas soal UKK itu kalau nggak salah dari soal nomor 1 ya, soal transaksi nomor 1 ini kita bahas sampai transaksi eh, dokumen transaksi 9 ya kalau nggak salah. Ya, sampai di sini ya. Kemudian video keempat kita bahas dari transaksi 10 sampai dengan transaksi 17 ya. Kita bahas sampai transaksi 17 seperti ini ya. Selanjutnya video kelima itu kita bahas tentang transaksi 18 sampai transaksi 25 ya. Nah, sekarang di video ke-6 ini kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian ya, tentang jurnal penyesuaian. Ini transaksinya ada berapa ini? 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Ada 4 dokumen transaksi penyesuaian ya. Kita akan selesaikan di video ke-6 ini. Oke, yang pertama kita langsung saja ya. Untuk menyelesaikan soal adjustment ini juga berpatokan pada di sini ya yang sudah saya buat. Nah, di sini ya di bagian 11 untuk transaksi penyesuaian ini sebetulnya ya transaksi penyesuaian ini dari dokumen 1 sampai 4 itu bisa diselesaikan dengan cukup satu menu saja ya, yaitu di menu account. Di sini ada menu record journal entry ya. Ini bisa menu ini bisa menyelesaikan semua soal UKK ini, menyelesaikan soal adjustment dari transaksi 1 sampai 4 ya. Transaksi 1 sampai 4. Namun untuk rekening koran ya, rekening koran juga sebetulnya bisa dicatat di sini record journal entry ya. Namun pada kali ini kita akan coba menggunakan fasilitas banking ya. Di banking ini ada menu reconcile account ya, kita akan coba menggunakan itu ya. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk mencatat transaksi dokumen transaksi 1 ya, ini transaksinya tentang rekening koran ya. Rekening koran kita menerima eh, apa ini, pendapatan bunga, kemudian ada beban administrasi bank. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita bisa catat di dua tempat ya. Bisa menggunakan record journal entry ya, bisa juga menggunakan banking reconcile account. Saya akan praktekkan dua-duanya ya biar lebih jelas. Saya akan coba dulu menggunakan record journal entry ya. Kita klik di account record journal entry. Ini kita isi general journal, kita isi dengan nomor transaksi ya. Di sini ada BM 121. Ini tanggalnya tanggal 31 Desember 2020 ya. Kemudian memonya kita isi saja rekening koran gitu. Nah, di sini kita tinggal isi kas di bank berapa, kan begitu ya. Kemudian yang di debit beban administrasi bank gitu. Beban administrasi bank. Di sini beban administrasi bank 250.000. Kemudian pendapatan bunga 5.320. Seperti itu kas di bank, kita coba klik. Nah, sudah ketemu ya.
Jadi kas di banknya 5.070.000, beban administrasi banknya 250.000, pendapatan bunga 5.320.000. Kita coba tekan Ctrl R. Ya, jadi nanti jurnalnya seperti ini ya. Oh, sebentar. Ini harus direkod dulu supaya kelihatan jurnalnya. Kita coba rekod ya. Klik record. Nah, sudah ya. Kita coba cek jurnalnya. Ini kita ganti tanggalnya dulu. Nah, seperti ini jurnalnya ya. Jadi kas di bank 5.070.000, beban administrasi bank 250.000, pendapatan bunga 5.320.000. Ini jurnalnya saya gabung ya, seperti itu. Nah, sekarang jurnal ini saya coba hapus ya. Saya coba hapus saja jurnalnya. Karena saya akan mencoba menggunakan cara yang kedua, yaitu menu banking, reconcile account ya. Oke, cara pertama tadi sudah, sekarang kita pindah ke cara kedua ya, menggunakan reconcile account. Kita klik reconcile account. Ini kas di bank ya. Bank statement date-nya kita isi tanggal 31 bulan 12 2020 ya. Tekan tab. Nah, kita klik di sini, checklist dulu. Ya, sudah ya, seperti ini. Kalau sudah, kita klik action ya. Ini kan sudah balance ya. Kita bisa lihat new statement balance sama dengan calculate statement balance ya. Oke, kita klik action. Kemudian di sini ada menu bank entry ya. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Di sini ada dua ya. Ada service charge dengan interest earned. Service charge ini maksudnya beban administrasi bank. Interest earned artinya pendapatan bunga. Nah, kita tinggal isi saja. Amount-nya berapa untuk beban administrasi bank. Kita lihat di soal 250.000 ya. Kemudian ID-nya kita isi dengan nomor transaksi BM121. Tanggalnya sudah betul ya ini. Kemudian bebannya apa? Beban administrasi bank. Ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini bisa diisi ya, memo bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, kalau mau diisi, isi saja beban administrasi bank. Selanjutnya interest earned, pendapatan bunga. Kita tinggal isi amount di sini berapa pendapatan bunga ya. Kalau kita lihat di soal 5.320.000. Tanggalnya kita samakan saja ya, apa ID-nya kita samakan. Nggak bisa ya. PM121. Ini tanggalnya sudah betul. Income account. Akunnya apa? Pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga ini ya. Use account. Ini kalau memo bisa diisi, bisa juga tidak. Kita isi saja pendapatan bunga. Nah, seperti ini. Ini cara kalau kita menggunakan reconcile account. Ya, seharusnya jurnalnya juga sama dengan cara yang pertama tadi. Ya, oke. Jika sudah seperti ini, kita klik record. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal isi di sini new statement balance. Kita isi dengan jumlah akhirnya ya 224.840. Nah, seperti itu ya. Kita klik reconcile. Ya, muncul seperti ini, kita klik reconcile. Nah, sudah ya. Kita cek jurnalnya di transaction journal. Kita tarik ke bawah. Nah, bentar ya. Ini saya klik all saja. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jurnalnya kurang lebih sama dengan yang cara pertama tadi ya. Di sini yang di debit beban administrasi bank 250.000, kas di bank 250.000. Kemudian yang jurnal kedua lagi untuk pendapatan bunganya kas di bank 5.320.000, pendapatan bunganya 5.320.000 ya. Jadi jurnalnya sama dengan cara yang pertama ya. Jadi mau menggunakan cara account, record journal entry boleh. Ingin menggunakan cara banking, reconcile account juga boleh ya. Tidak ada masalah karena jurnalnya juga sama. Oke, lanjut. Kita lanjut ke transaksi penyesuaian yang kedua. Transaksi penyesuaian kedua, ini kita apa ini? Persediaan akhir perlengkapan toko ya. Oke, untuk menentukan ini berarti kita harus menghitung ya berapa persediaan toko yang ada di
apa yang ada di neraca ya. Untuk mudahnya kita bisa lihat saja di sini ya, di account list. Nah, di sini kan ada perlengkapan toko ya, perlengkapan toko. Di sini saya buka kalkulator dulu ya, biar mudah. Oke, di sini kalau kita lihat perlengkapan toko ya, ini perlengkapan toko 10.700.000 ya. 10.700.000. Ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan presiden akhir yang tersisa, berarti kita harus kurangi ya. Kita kurangi 4.850.000. Nah, seperti itu. Berarti perlengkapan toko yang dipakai 5.850. Nah, 5.850 ya. Kita ketik di sini record journal entry. Bentar ya, ini saya tanggalnya tanggal BM 12.1 ya. BM 12.1. Tanggalnya sudah betul. Ini saja saya isi di sini transaksi penyesuaian 2 gitu ya. Transaksi penyesuaian 2. Maksudnya mencatat dokumen transaksi penyesuaian yang kedua. Oke, yang pertama tadi persediaan akhir ya, persediaan akhir perlengkapan. Nah, berarti jurnalnya beban administrasi beban perlengkapan toko ya. Nominalnya tadi kita bisa lihat 5.850.000. Yang dikredit perlengkapan toko ya. Perlengkapan toko. Tekan tab saja seperti ini ya. Ini yang pertama. Selanjutnya beban sewa toko bulan Desember. Nah, di sini sudah langsung disebutkan bebannya, berarti kita tidak perlu hitung ya, langsung saja. Beban sewa toko berarti di sini beban sewa toko ya, yang didebit 2.500.000, yang dikredit sewa dibayar di muka. Nah, seperti itu ya. Saya kira untuk masalah ini tidak terlalu rumit ya. Yang penting kita bisa mengetahui ya, untuk pencatatan seperti perlengkapan, beban sewa, asuransi, apakah dicatat dengan menggunakan pendekatan harta atau pendekatan biaya ya. Itu ada dibahas di ada dibahas di adjustment ya, di adjustment. Di situ lebih jelas apakah menggunakan pendekatan biaya atau pendekatan harta gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, beban asuransi. Ini juga sama, langsung disebutkan, berarti tidak perlu dihitung ya. Langsung saja. Yang di debit beban asuransi. Mana beban asuransi? Oke. 1.250.000. Yang dikredit asuransi dibayar di muka. Ya, 1.250.000 rupiah. Oke. Selanjutnya, taksiran kerugian piutang 5% dari saldo. Nah, berarti kita harus mengetahui dulu ya, berapa saldo piutang pada akhir bulan ya. Ini saya minimize dulu. Saya buka reconcile. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Piutang dagang ini 709. Saya bersihkan dulu. 709 500.000. Ini katanya 5% dari saldo. 5% dari saldo, oke. Kita kalikan 5% kali 5%. Nah, mendapat 35.475.000. Karena di sini ada cadangan, kita kurangi lagi ya. Kurangi 19 juta. Nah, berarti nominalnya 16.475. 16.475. Oke, di sini. Beban kerugian piutang ini 16.475. Yang dikredit cadangan kerugian piutang ya. Nah, seperti itu. Ini untuk mencatat transaksi penyesuaian yang kedua ya, bagian kedua. Oke, kita klik record. Ya.
Lanjut transaksi transaksi penyesuaian yang ketiga. Oke, ini penyusutan. Ini saya tulis di sini PM 12.1 ya. Memonya ini aja, penyusutan, dokumen penyusutan 3 gitu ya. Kita langsung, ini penyusutan equipment, kita langsung saja ya, penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan, ini karena di sini langsung disebutkan 1.250.000. Jadi kita tidak perlu hitung lagi ya, apakah menggunakan metode apa, nggak perlu. Karena di sini sudah disebutkan ya, penyusutannya berapa gitu. Kemudian yang dikredit akumulasi ya, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, seperti ini. Selanjutnya gaji bulan Desember yang akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti menjadi hutang ya, menjadi hutang gaji. Berarti yang didebit beban gaji. Beban gaji ada nggak beban gaji? Nah ini beban gaji dan upah yang didebit berapa itu 3.500.000, yang dikredit utang gaji. Karena di sini tidak ada utang gaji, kita masukkan ke utang biaya gitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya listrik dan telepon. Ini juga sama ini. Berarti dia menjadi beban listrik dan telepon, yang dikredit utang biaya ya. Oke. Ini kita masukkan beban listrik, beban telepon dan listrik 2.200.000 yang dikredit utang biaya. Utang biaya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya kira tidak ada masalah ya untuk perhitungannya. Karena di sini di soal sudah disebutkan ya, penyusutan peralatan berapa, gaji yang terhutang berapa, listrik dan telepon yang terhutang berapa ya. Jadi tidak perlu dihitung-hitung lagi. Oke, kita klik record. Selanjutnya, dokumen penyusutan yang terakhir ya. Ini saya isi dulu PM 12.1. Di sini, nah karena ini di sini ada dua ya, ada dua, mencatat PPN, kemudian menghitung pajak penghasilan. Berarti kita jurnal dulu yang memo pertama ya tentang PPN ini, karena di dalamnya kan ada beban ya, ada beban, ada hutang. Sementara itu nanti akan pengaruh ke perhitungan pajaknya begitu ya. Oke, kita isi di sini memo perhitungan PPN gitu ya. Nah, di sini kan kata-katanya, oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sudah sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kan kata-katanya untuk menutup ya, menutup saldo ya, menutup saldo. Nah, kita bisa lihat di sini ini saya close dulu ya, di report saja, trial balance display, sorry, standar balance sheet. Nah, di sini ya, PPN keluaran ini kan posisinya di kredit. Untuk ditutup berarti dia dipindah ke debit gitu ya. Kemudian PPN masukan, di sini posisinya masuk kelompok aset di debit. Untuk ditutup berarti dia harus di kredit gitu ya. Oke, kita langsung saja. Berarti yang di debit di sini ya, PPN keluaran. Nah, PPN keluaran tadi nominalnya berapa ya? PPN keluaran nominalnya 104.800.000. 104.800.000. Yang dikredit PPN masukan ya. Karena untuk menutup kita balas. Oke, nominalnya berapa? Kita lihat PPN masukan. Di sini 99.280. 99.280. Nah, karena PPN keluaran nominalnya lebih besar dari PPN masukan,
maka selisihnya masuk utang PPN ya. Utang di kredit. Utang PPN ada. Nah, ini ada ya utang PPN, kita klik use account. Tekan tab. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk menyelesaikan memo yang pertama ya. Karena di situ kita diminta untuk menutup saldonya. Nah, untuk menutup saldo kita lawankan dengan posisinya ya. Karena PPN keluaran itu posisinya di kredit, berarti untuk ditutup dipindah ke debit. Seperti yang jurnal ini ya. Kemudian begitu juga dengan PPN masukan. PPN masukan itu posisinya di debit. Supaya akunnya kosong ditutup, kita pindah ke kredit. Nah, selisihnya itu tergantung lagi dari lebih besar PPN keluaran atau PPN masukan. Ya, jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, maka selisihnya utang PPN ya. Kalau lebih besar PPN masukan, berarti dia utang PPN ya, seperti ini. Nah, ini harus kita rekod dulu karena di sini perhitungan ini akan pengaruh juga nanti ke perhitungan apa ini? Perhitungan pajak ya begitu. Ini kita klik rekod dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya memo yang kedua ya. Ini soalnya sudah saya edit sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, untuk menghitung PPh berarti kita melihat dulu berapa laba ya, berapa laba. Nah, caranya kita lihat dulu laporan laba rugi ya. Kita masuk ke ini lebih mudahnya ya, klik report. Di account di sini kita klik income statement, pilih accrual ya. Ini kita klik customize. Ini pilih dari Januari ya. Klik display. Nah, kita bisa lihat di sini nominalnya ya, nominalnya di sini adalah mungkin ada yang bertanya kok dari Januari sampai Desember. Karena ada perbedaan ya. Coba kita lihat. Di sini kalau kita dari Januari sampai Desember pendapatannya 144.680. Nah, kita coba ganti ya dari Desember ke Desember. Nah, ada perbedaan 106 4 106 460 gitu ya. Oke. Kita ganti ya, harus ke dari Januari dulu. Januari display. Nah, di sini sudah kita ketemu. Kita munculkan kalkulator dulu. Di sini laba rugi, labanya 144.680. Ini saya bulatkan saja ya. Ya, saya anggap seperti itulah. Nah, seperti ini. Di situ kan ada 62 ya, itu saya biarkan saja. Nah, kemudian ini kita kalikan dulu dengan tarif 50%, baru kita kalikan 22% ya. Ini kita langsung saja kali 50% kali 22%. Nah, jadi nominalnya 15.914.800. Jadi kita jurnal ya, record journal entry. Di sini perhitungan PPN itu ya. Nah, yang di debit adalah beban PPh. Beban PPh ada nggak? Beban, nah ini ada beban pajak penghasilan. Bebannya 15.914.800 gitu. Ya. 15.914.800. Karena di sini ada di akun ada ini ada uang muka PPh. Nah, ini kita perhitungkan juga. Di sini kan uang muka PPh 15 juta ya. 15 juta. Berarti mana tadi uang muka PPh 15 juta ya. Ini kita kredit 15 juta. Nah, selisihnya merupakan utang PPN. Utang pajak penghasilan. Nah, seperti ini ya. Jadi jurnalnya, cara menghitungnya, dari mana dapat angka 15.94800 itu berasal dari laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi kita kalikan dengan
50%, kemudian kita kalikan lagi dengan 20%. Nah, dapat biayanya kita mendapat Rp15.914.800.000. Selanjutnya, karena ada uang muka PPh, berarti mengurangi juga ya. Uang muka PPh itu kan posisinya di debit, supaya dia habis kita pindahkan ke kredit. Nah, selisihnya merupakan utang pajak penghasilan ya, seperti itu. Oke, kita klik record. Oke, kita cek lagi apakah masih ada soal. Nah, sudah selesai soalnya ya. Oke, demikian dulu untuk video tutorial bagian ke-6 ya. Kita masih ada lagi satu video ya, di video bagian ke-7.